Swastiastu. Selamat pagi anak-anak sekalian, siswa SMP Saptadika yang baru. Semoga Desa Yang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan dan rahayuan kerajangan kepada kita sekalian di dalam melaksanakan kehidupan dalam masa yang sangat memiliki keadaan masa pandemi COVID-19 yang sudah berlalu sampai hari ini sudah kurang lebih ya menjelang 2 tahun namanya. Moga-moga mari kita tidak henti-hentinya memuji, memohon kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Desa Yang Widiwase. Semoga keadaan yang tidak mengenakan ini, utamanya COVID-19, segera berlalu dan kita kembali dalam kehidupan yang normal. Kembali selamat pagi anak-anak sekalian, dan terima kasih. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mendapatkan tugas di dalam pelaksanaan MPLS sekolah. Saya nama Dr. Anus Cokordaryawan mendapat tugas menyampaikan materi pengenalan stakeholder sekolah. Sebelum saya lanjut menyampaikan, memaparkan apa itu stakeholder sekolah, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada anak-anak siswa SMP Saptadika yang baru telah memberikan kepercayaan kepada kami keluarga besar sekolah SMP Saptadika untuk bersama-sama membimbing anak-anak untuk mencapai tujuan di dalam kehidupan ini, tentunya adalah bisa meningkatkan kecerdasan, budi pekerti yang luhur, dan selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, saya perkenalkan terlebih dahulu tentang sejarah SMP Sabta Andika Denpasar. Seperti yang telah diketahui, sampai saat ini SMP Sabta Andika Denpasar sudah berusia 13 tahun dan telah menamatkan anak-anak kelas 9 sebanyak 11 kali. Kembali kepada sejarah SMP Sabta Andika. Kami SMP Sabta Andika bernaung di bawah Yayasan Padma Buana 77 Denpasar yang didirikan oleh guru dan pegawai SMP Negeri 7 Denpasar dengan akte pendirian nomor 28 tanggal 15 April 2008. Ikut serta mensukseskan wajib belajar 9 tahun melalui pembinaan dan bimbingan optimal dengan biaya yang ringan. Kembali kita bicara mengenai SMP Sabta Andika. Seperti yang tertuang di dalam simul sekolah, di sana akan terlihat apa sebenarnya misi dan visi SMP Sabta Andika. Jadi di sini saya sampaikan pada anak-anak sekalian, dengarkan dengan baik apa misi dan visi sekolah SMP Sabta Andika.
Yang pertama itu adalah unggul dalam prestasi, berkarakter, kreatif, produktif, dan peduli lingkungan. Indikator visi itu: satu, terwujudnya kurikulum sekolah yang relevan dengan kebutuhan sekolah lokal, nasional, dan global. Yang kedua, terwujudnya pendidikan yang bermutu dan kompetitif dalam era industri 4.0. Tiga, terpenuhi fasilitas pendidikan yang mendukung pembelajaran yang bermutu. Empat, terwujudnya prestasi akademik dan non-akademik yang kompetitif. Lima, terwujudnya sikap spiritual dan sikap sosial sesuai dengan konsep Trihita Karana. Demikian visi dan misi SMP Saptalika. Tentunya sedikit saya uraikan seperti yang disampaikan tadi, terwujudnya sikap spiritual dan sikap sosial sesuai konsep Trihita Karana. Jadi maksudnya nanti anak-anak di SMP Saptalika selalu menerapkan, jadi saling menghargai, saling menghormati sesamanya walaupun berbeda agama, dan tentunya menciptakan Trihita Karana, yaitu sesuai dengan program pembangunan Provinsi Bali, yaitu dengan Tangun Sarkati, dengan menciptakan Trihita Karana. Itu adalah kebahagiaan hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhannya, dan hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Saya lanjutkan mengenai stakeholder sekolah, artinya yang memangku, melaksanakan, bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah. Adapun yang bertanggung jawab, tentunya stakeholder sekolah ini terdiri dari struktur staf pimpinan di sekolah SMP Saptalika, yaitu yang pertama adalah kepala sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah dijabat oleh Bapak Dr. Randus Iwayan Sutarjana. Ya, dibantu oleh kemudian wakil kepala sekolah dan staf urusan. Ada 4 staf urusan, yaitu staf urusan kurikulum, staf urusan sampras atau sarana prasarana, staf urusan kesiswaan, staf urusan humas atau hubungan masyarakat. Kemudian tentunya di dalam pelaksanaan pendidikan pembelajaran akan dilaksanakan dibantu oleh guru-guru dan pegawai. Untuk diketahui, di sekolah SMP Sabta Andika kita memiliki sebanyak 73 guru dan kemudian 12 pegawai. Untuk guru-guru yang melaksanakan pendidikan pembelajaran itu yang jumlahnya 73 orang itu akan membidangi 13 mata pelajaran. Jadi anak-anak akan mendapatkan 13 mata pelajaran, dan masing-masing bidang studi atau mata pelajaran itu setiap mata pelajaran gurunya berbeda-beda, baik yang ada di kelas 9, kelas 8 maupun di kelas 7. Nah, untuk pelaksanaan pendidikan itu atau pembelajaran itu hendaknya saya mohon kepada anak sekalian yang telah dengan resmi, dengan pasti masuk menjadi keluarga besar SMP Saptalika supaya mengikuti
pelajaran dengan sebaik-baiknya supaya misi dan visi daripada sekolah Saptaandika ini bisa berhasil dengan baik. Tentunya tidak bisa hanya dari pihak sekolah saja, tentunya banyak harapan saya dari anak-anak sekalian supaya betul-betul dengan tekun mengikuti apa aturan-aturan dan tata tertib di sekolah, khususnya di dalam pelaksanaan pembelajaran. Tapi sekarang karena pembelajaran sesuai dengan kondisi yang sekarang, tentunya tidak bisa kita langsung melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, tentunya sesuai dengan arahan daripada Dinas Pendidikan, maka pembelajaran untuk tahun ini sementara akan dilaksanakan secara daring. Untuk itulah sekali lagi termasuk pelaksanaan MPLS ini juga dilaksanakan secara daring. Nah, kemudian saya lanjutkan tentang supaya anak ketahui sekalian, ya, ada 13 mata pelajaran itu terdiri dari yang pertama tentunya adalah pelajaran atau mata pelajaran agama. Nah, pelajaran agama itu ada agama Hindu, agama Islam, agama Kristen Katolik, dan agama Buddha. Yang kedua, mata pelajaran bahasa Bali. Yang ketiga, mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang keempat, mata pelajaran bahasa Inggris. Yang kelima, mata pelajaran BK atau bimbingan konseling. Dan yang keenam itu adalah informatika. 7 pelajaran matematika, 8 pelajaran IPA, 9 pelajaran IPS, 10 pelajaran pendidikan jasmani, 11 pelajaran PPKN, 12 pelajaran prakarya, dan 13 pelajaran seni budaya. Dan masing-masing mata pelajaran itu gurunya sudah berbeda-beda. Makanya anak-anak setiap mata pelajaran itu, setiap pergantian mata pelajaran, maka gurunya akan berganti juga. Nah, baiklah, itulah guru-guru yang akan melaksanakan tugas sebagai stakeholder sekolah untuk bertanggung jawab dalam tujuan sekolah atau sesuai dengan misi dan visi sekolah SMP Saptaandika. Nah, kemudian tentunya dalam pelaksanaan pelancaran pembelajaran ini, itu anak-anak akan dilayani oleh staf pegawai. Saya sampaikan di sini. Jadi staf pegawai atau tata usaha itu terdiri dari yang pertama itu adalah KAUR TU, itu dijabat oleh Bapak Putu Surya Atmaja Eskom. Kemudian implementasi logistik atau Sampras itu dijabat oleh anak Agung Ayu Ngurah SPD. Kemudian kepegawaian dan proses dan teknik itu dijabat oleh Ide Ayu Cendana Dewi SST Pak. Lanjut, bendahara umum dijabat oleh Madi Pasak Bujangga SAMD. Dan personalia dijabat oleh Ibu Tu Agus Mahardita SE. Kemudian tentu tugas-tugas, ada tugas tambahan dan sebagainya. Demikian sedikit Bapak sampaikan, ya, para pegawai tata usaha yang membantu kelancaran pelaksanaan pendidikan pembelajaran di sekolah SMP Saptaandika. Nah, baiklah, sekali lagi saya sangat-sangat berterima kasih kepada semua siswa. Nah, kemudian kalau anak-anak sudah masuk ke sekolah SMP Saptaandika, tentunya tidak lagi lupa
kepada apa yang Bapak sampaikan, dan kemudian tata tertib sekolah itu jangan dilupakan. Di sekolah kita ini akan dilaksanakan yaitu S5S, itu diantaranya S yang pertama sopan, santun, senyum, itu ya. Jadi demikian supaya selalu kita di SMP Sapradica selalu bergembira dalam keadaan rukun dan damai. Baiklah anak-anak yang saya cintai, ya sedikit saya sudah sampaikan tadi tentang perkenalan sekolah, di mana sekolah kita ini di bawah naungan Yayasan Padma Buana, di mana Yayasan Padma Buana itu juga dibentuk oleh guru-guru dan guru-guru dan pegawai SMP Negeri 7. Karena itulah semua yang ada di SMP Sapradica, baik itu pelaksanaan pendidikannya maupun yang lainnya, itu sesuai dengan apa yang ada di SMP 7 dan Negeri dan Pasar. Nah, dari namanya saja kita sudah dapat mengetahui kenapa nama sekolah kita ini bernama SMP Sabta Andika. SMP tentu Anda sudah tahu, sekolah menengah pertama. Sabta berarti 7, Andika berarti, karena SMP Sabta Andika ini adalah ya lahirnya setelah SMP Negeri 7 atau adiknya SMP Negeri 7. Dan sekali lagi, semua yang mengajar di SMP Sapradica itu kebanyakan dari SMP Negeri, termasuk saya, itu yang menyampaikan materi ini. Sekali lagi, nama saya Dr. Andrus Sokodaryawan, juga adalah alumni SMP Negeri 7, dan saya pensiun sudah 2010 yang lalu, dan sekarang mengabdi kembali di SMP Sabta Andika. Nah, baik anak sekalian, Bapak kira apa yang Bapak sampaikan itu sudah cukup jelas. Mudah-mudahan apa yang anak-anak cita-citakan ikut bergabung di SMP Sabta Andika bisa tercapai dengan sukses. Dan sekali lagi Bapak harapkan semua anak-anak yang masuk ke SMP Sabta Andika ini dan nantinya akan mampu bertanggung jawab, menjadi anak yang cerdas dan berbudi pekerti luhur, bertanggung jawab kepada masyarakat, negara, dan Tuhan. Nah, demikianlah sekedar Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dicermati, diresapi, dan bermanfaat bagi anak-anak sekalian untuk selanjutnya akan mengikuti proses pembelajaran di SMP Sabta Andika. Nah, untuk sebagai ingatan saja, Bapak minta anak-anak ini nanti mengingat ada beberapa pertanyaan yang Bapak sampaikan. Itu yang pertama, coba anak-anak ya, ingat SMP Sabta Andika ini apa sebenarnya arti SMP Sabta Andika. Yang berikutnya, yang kedua, berapa mata pelajaran yang akan anak-anak terima atau berapa jenis mata pelajaran yang akan anak-anak ikuti kalau anak-anak sekolah di SMP Sabta Andika. Dan yang ketiga, ya, tentunya dalam stakeholder ini siapa sajakah yang bertanggung jawab melaksanakan pendidikan pembelajaran di sekolah ini. Kira demikian sebagai akhir kata. Lagi, kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sekali lagi
apa yang Bapak sampaikan bisa menambah semangat anak-anak untuk mengikuti pelajaran di SMP Sabta Andika. Sebagai akhir kata, sekali lagi saya mohon maaf dan Bapak akhiri dengan ucapan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.